First who then what ini maksudnya adalah sebelum Anda ingin mencapai tujuan, maka who-nya dulu. Siapa yang akan berjalan bersama Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Kesempatan hari ini saya mencoba berbagi dengan para penonton sekalian terkait bagaimana kita memulai sebuah bisnis yang paling mudah. Pilihlah bisnis yang menurut Anda pertama adalah Anda sukai. Ya. Karena kalau dari awal Anda tidak menyukai bisnis ini, maka seterusnya Anda akan menyalahkan semua dan memberikan alasan apa saja ketika apa yang Anda harapkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan itu. Nah, jadi kalau dari awal Anda sudah mulai merasa terbebani dengan apa yang Anda lakukan, maka seterusnya Anda akan menyalahkan setiap kejadian, setiap peristiwa bahwa ini memang saya tidak memilihnya, saya tidak menyukainya. Namun saya terpaksa menjalaninya karena tuntutan kehidupan atau masalah hal-hal yang sifatnya urgen untuk diselesaikan dan itu terkait pada ekonomi. Jadi mulailah untuk memilih bisnis yang paling Anda sukai, yang betul-betul sesuai dengan bahasa yang umum itu adalah passion ya. Passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu yang mendorong Anda untuk bergerak. Itu berarti passion. Ya. Jika sesuatu tidak mendorong Anda untuk bergerak, maka sesungguhnya itu bukan passion ya, tapi sesuatu yang ingin Anda coba lakukan. Apa yang Anda lakukan dan apa yang termotivasi Anda untuk melakukan itulah hal yang berbeda. Jadi saran saya yang pertama adalah pilih bisnis yang sesuai dengan passion atau yang membuat Anda menjadi bahagia, membuat Anda termotivasi untuk bergerak. Yang kedua, pilihlah teman-teman yang lingkungan yang bisa membantu Anda untuk bergerak. Anda ketahui bahwa Anda punya teman sangat banyak dan saya percaya itu. Ya, di phonebook Anda coba lihat, Anda scroll, wah mungkin banyak sekali. Tapi apakah semuanya siap untuk menopang Anda dalam mencapai cita-cita? Ada yang mengetahuinya. Anda silakan pilih, silakan lihat di scroll itu. Siapa-siapa saja yang ada di situ. Siapa-siapa saja yang kira-kira akan bahagia ketika Anda bahagia atau akan susah ketika melihat Anda susah. Ya. Anda berikan skala misalnya 1 sampai 5, 1 paling rendah, 5 paling tinggi. Nah, ini untuk klasifikasi. Tapi bukan berarti orang-orang yang menurut Anda tidak akan menopang Anda ketika Anda berjalan pada cita-cita yang Anda inginkan itu benar adanya. Gitu. Ini adalah asumsi Anda. Gitu. Tetap masukkan dalam lingkungan yang akan berjalan bersama Anda, tetapi pada skala prioritas yang berbeda. Jadi pilihlah teman-teman siapa yang bisa membantu Anda dalam mencapai tujuan itu. Yang ketiga, setelah Anda melihat daftar teman-teman Anda, cobalah buat klasifikasi. Lebih detail lagi. Mana yang kira-kira akan siap bergabung dengan Anda menjalankan bisnis ini. Bukan hanya menopang, tapi dia berjalan bersama-sama dengan Anda pada bisnis ini. Ya. Karena dalam perjalanan bisnis juga tentunya akan pasti menemukan banyak hal yang menjadi turbulensi sebagai sebuah bagian dalam mencapai tujuan. Ya, Anda ketahui, Anda menuju ke suatu tujuan, start dari satu kota ke kota yang lain, banyak sekali menemukan simpang jalan ya, perempatan-perempatan jalan. Nah, di situ adalah pilihan-pilihan yang harus Anda pilih. Pada prinsipnya, semua perempatan jalan itu bisa membantu kita mencapai tujuan. Namun dengan jarak yang mungkin berbeda, atau dengan waktu yang mungkin juga berbeda, dengan tantangan yang berbeda, sehingga kita butuh teman ya, yang bisa membantu kita untuk konsisten dalam menapaki jalan itu. Menemukan tim yang bisa berjalan bersama itu tidaklah gampang. Ya. Kalau saya melihat ya seperti beberapa film-film fiksi yang ada superhero ya misalnya seperti Avenger, menemukan tim seperti Avenger itu pun tidak mudah gitu. Mereka yang siap bertugas ya pada posisinya masing-masing, tidak semuanya juga menjalani kehidupan yang sama. Ada yang kaya, ada yang hidupnya pas-pasan, tapi mereka tidak bekerja untuk mencari finansial ya, tapi mereka bekerja untuk sama-sama mencapai tujuan.
Ada suatu slogan bahasa Inggris yang mengatakan first who, then what. Gitu. First who, then what ini maksudnya adalah sebelum Anda ingin mencapai tujuan, maka who-nya dulu. Siapa yang akan berjalan bersama Anda? Ya. Misalnya begini, saya kasih contoh. Kalau Anda ingin mencapai sebuah tujuan, kemudian Anda bergerak bersama-sama dengan penumpang lainnya, gitu. Tapi tiba-tiba Anda mengatakan, oh, kayaknya tujuan kita yang awal tadi ini sedikit bermasalah. Mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak seperti yang Anda harapkan, sehingga Anda mengatakan, saatnya sekarang kita ganti arah tujuan. Ya. Kita melakukan modifikasi tujuan, walaupun nanti pada akhirnya pada tujuannya sama, tapi kita harus bergerak dulu pada tujuan yang berbeda. Tidak semua orang siap mengatakan, oke, Anda belok, saya belok, Anda terus, saya terus. Ya, mungkin tadi tujuannya adalah ke kota B, dari kota A ke kota B, tapi Anda mengatakan, saya ingin belok ke kota C. Mungkin penumpang sebagian mengatakan, wah kalau Anda belok, saya turun di sini. Saya akan ambil kendaraan lain yang tujuannya sama ke arah kota B. Nah, kita butuh tim yang ketika kita belok ke kota C, mereka juga mengatakan, oke, ayo belok ke kota C. First who, then what. Tim-tim yang siap seperti inilah kemudian yang bisa berjalan bersama untuk mencapai tujuan meski melewati turbulensi-turbulensi, banyaknya rintangan, halangan, banyaknya fenomena-fenomena yang kemudian tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini kemudian menjadi beban bagi mereka ketika itu menjadi beban bagi sebuah tim. Jadi yang ketiga tadi adalah Anda melakukan klasifikasi tim mana, orang-orang mana yang siap bekerja dalam sebuah tim, ya, dan bersama-sama dengan Anda memikul beban. Ya, ada yang pepatah mengatakan juga, "A friend in need is a friend indeed," ya, bahwa teman yang sejati itu adalah teman yang ada pada saat dibutuhkan. Itu. Ya, memang pada saat dibutuhkan ini biasanya adalah ada beban yang ingin di-sharing. Ya. Bukan ada manfaat yang ingin di-sharing, tapi ada beban yang ingin di-sharing. Dan itulah teman yang siap ingin memikul beban bersama. Ya. Oleh karena itu kita memilih tim dengan baik. Yang keempat, setelah kita menentukan anggota tim, kita bicara tentang cara menjalankan atau cara kita mencapai tujuan bersama. Cara ini dilakukanlah diskusi, ya, kita berbagi pendapat, berbagi sudut pandang, ya, karena semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda, ya. Cara pandang dia terhadap kenyamanan dalam mencapai tujuan atau cara dia memandang seberapa mampunya sebuah tim ini dan apa yang dibutuhkan sebuah tim untuk bisa melewati rintangan dan mencapai tujuan itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu dalam sebuah tim, usahakan komunikasi itu menjadi pintu utama dalam setiap pembahasan agenda. Pada akhirnya, sebuah organisasi di mana orang-orang yang berada di dalamnya itu mempunyai komitmen yang sama akan menentukan seberapa lama organisasi ini bisa berjalan. Saya melihat bahwa tantangan terbesarnya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan memudahkan terjadinya tukar-menukar informasi. Setiap informasi yang terkirim pasti memiliki barrier, hambatan, ya, sehingga informasi itu butuh waktu dalam mencapainya. Namun yang terpenting adalah selama komunikasi itu berjalan dengan baik, di mana komunikasi itu menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah telinga, dan yang ketiga adalah hati. Komunikasi dari 3 komponen ini akan membentuk suatu keterikatan. Ketika Anda ingin berbicara dan ingin didengarkan, maka pastikan diri Anda juga adalah orang yang siap untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dan ketika terjadi sesuatu yang alot dalam komunikasi, maka kembalilah menggunakan hati. Bahwa sesungguhnya yang ingin kita capai adalah kebersamaan. Mungkin saatnya sini Anda harus mengalah, menerima pendapat orang, dan kemudian dengan cara seperti itu, maka orang lain juga mulai belajar untuk bisa menerima pendapat Anda. Saya kira itu yang terpenting untuk memulai sebuah bisnis dalam sebuah organisasi yang solid. Building the Runway, salam dari Timur untuk Indonesia.